Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadana sayyidash syuhur wa anzala fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah tarawih rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenaan dan izinnya jualah sehingga doa-doa kita dikabulkan dan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kesempatan kembali dipanggil untuk memasuki bulan Ramadan ini. Ketika kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Semoga kami termasuk orang-orang yang mendapatkan bulan Ramadan. Jika mengikuti sunnah Nabi, maka Nabi begitu ditambahkan dan diberikan rezeki, maka ibadahnya terus bertambah dan meningkat. Salawat serta salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umat yang mendapatkan kesempatan menziarahinya di dunia ini dan menjadi umat yang mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Jamaah tarawih rahimakumullah. Ketika bulan Ramadan, salah satu khutbah Nabi, dia menyampaikan satu hadis. Yang dia sampaikan, hadis itu berbunyi, Atakum syahrus siyam fihi lailatun khairun min alfi syahr fa'alaikum bi arba'ati khisalin haslatani tardawna bihima rabbukum wa haslatani laziman alaikum tas'alunahul jannah wa tasta'izzunahu anin nar. Kata Rasulullah dalam khutbahnya, akan datang kepadamu bulan yang kita sebut dengan bulan puasa. Pada bulan puasa itu ada satu malam khairun min alfi syahr. Dia lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul Qadar adalah satu tamu agung yang mana dia akan datang kepada orang yang siap menerimanya. Kalau diibaratkan seorang tamu agung yang datang di bandara ini, kemudian banyak orang yang menjemputnya. Pertanyaannya adalah, apakah tamu agung itu melihat semua orang yang menjemputnya? Kalaupun dia ada yang dilihat, apakah yang dilihat itu dia senyum kepadanya? Kalaupun ada yang disenyumi, apakah yang dia senyumi itu dia temani berbicara? Kalaupun ada yang ditemani berbicara, apakah yang ditemani berbicara itu akan didatangi rumahnya? Maka dia akan mendatangi bagi yang siap. Bagi orang-orang yang hatinya siap menerima Lailatul Qadar, maka itulah yang akan didatangi. Jamaah tarawih rahimakumullah. Oleh karenanya para sahabat itu mencari Lailatul Qadar bukan pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir, tetapi dia sudah mencarinya mulai dari bulan Rajab. Kemudian dilanjutkan di bulan Sya'ban, sehingga sesungguhnya dia tinggal menunggu hasilnya di bulan Ramadan. Karena kita belum terlambat, maka kita ikuti apa yang disampaikan oleh Nabi lewat hadisnya.
ketika kita mendapatkan bulan Ramadan ini. Semoga kita masih sempat untuk menyambut kedatangan Lailatul Qadar. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 4 yang harus Anda lakukan ketika Anda mendapatkan bulan yang Ramadan tersebut. Haslatani tardawna bihima rabbukum. 2 yang pertama, kalau Anda kerjakan, maka Allah akan ridah kepadamu. Yang pertama adalah antashhadu alla ilaha illallah. Maka pada bulan Ramadan ini, maka tempatnya untuk kita kembali mempermantap pemahaman kita tentang keimanan kita, memperbaharui keimanan kita, seperti yang disampaikan Rasulullah, jaddidu imanakum sa'at fasa'ah. Selalulah Anda perbaharui keimananmu dari setiap saat ke saat yang lain. Qalu kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana kami memperbaharui iman kami? Kata Rasulullah, faqulu wa faksiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyaklah Anda selalu menyebut la ilaha illallah. La ilaha illallah dimulai dengan kata la nafih namanya. La yang meniadakan segala yang lainnya. Kalau Anda mantap imannya, kalau kita sadar dan paham bahwasanya tidak ada tempat bergantung selain Allah Subhanahu wa taala, menafikan semua tempat bergantung dan bersandar selain Allah Subhanahu wa taala, kadang kita tidak sadar jamaah tarawih yang dimuliakan Allah. Kita mengatakan la ilaha illallah, tapi kita masih tahu cari tempat bergantung selain Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita mengucapkan la ilaha illallah, tapi kadang kita tidak reda terhadap apa ketetapan Allah yang diberikan atas kita. Oleh karenanya, dengan kalimat la ilaha illallah, kita nafikan semua tempat bergantung itu. Kita nafikan semua tempat yang bisa memberikan pertolongan kepada kita. Oleh karenanya, kita mulai dengan kata la. Tidak ada yang lain kecuali kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Itulah yang harus kita permantap. Itu yang harus kita permatang. Karena banyak di antara kita melakukan hal-hal yang disangkahnya baik, disangkahnya adalah suatu ibadah yang dilakukan, tetapi sebenarnya dia memperturutkan hawa nafsunya. Ulama banyak berkata, bagaimana Anda melakukan umrah berkali-kali, sementara di samping kiri kananmu adalah orang-orang yang membutuhkan pertolonganmu. Itulah salah satu orang yang disindir oleh Al-Quran. Ara'aita ladzina manittaza ilahahu hawahu. Anda akan mendapatkan orang yang mengambil Tuhan nafsunya sebagai Tuhannya. Dia merasa mengikuti kebaikan, tapi sebenarnya itu adalah untuk memperturutkan hawa nafsunya. Jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini tempatnya untuk kita kembali mempermantap keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya hanya kepadamu ya Allah kami meminta, hanya kepadamu ya Allah kami bergantung, dan semua ketetapanmu atas kami terima ya Allah dengan ridha darimu. Jamaah tarawih yang dimuliakan Allah, yang kedua adalah ketika Ramadan tiba, antastaghfiru rabbakum, maka perbanyaklah istighfar. Oleh karenanya kedudukan orang-orang yang beristighfar itu Allah katakan dalam Al-Quran, as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfikina wal-mustaghfirina bil ashar. Bagi orang-orang yang punya kedudukan yang sama di hari kemudian nanti adalah orang-orang yang sabar, orang-orang yang jujur, orang-orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang selalu beristighfar. Di mana tempat istighfar? Al-mustaghfirina bil ashar, ketika dia beristighfar pada waktu-waktu dia bangun sahur.
Inilah kedudukan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beristighfar. Kata Al-Ghazali, ghafarah itu terambil dari kata istighfar, terambil dari kata ghafara yang artinya menutup. Bukan saja dosa yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, keburukan hati kita, keburukan niat kita. Kalau kita beristighfar, maka Allah akan tutupkan atas orang lain. Apa yang ada terbersih kejahatan dalam pikiran dan hati kita, maka akan tertutup oleh istighfar itu. Aib yang kita lakukan, kesalahan yang kita lakukan, maka Allah akan menutupnya selama kita beristighfar dan juga menutup aib saudara-saudara kita yang lain. Maka pergunakanlah Ramadan ini sebagai tempat istighfar kita, sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang disampaikan oleh Al-Ghazali. Banyak orang yang diberikan kesempatan dari tahun ke tahun mendapatkan Ramadan, tetapi dia Ramadannya tidak pernah bertambah baik daripada Ramadan sebelumnya. Itulah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia naik di mimbarnya. Kemudian malaikat Jibril datang membisikinya, ragima anfi rajulin liman adraka ramadana falam yughfar lahu. Sungguh celaka orang-orang yang mendapatkan Ramadan tetapi dia keluar dari Ramadan ini dan dosa-dosanya tidak diampuni. Selanjutnya jamaah tarawih yang dimuliakan Allah, ada dua yang harus kita dapatkan di bulan Ramadan ini, kata Nabi. Tas'alunahul jannah wa tasta'izzunahu anin nar. Mintalah surga. Surga itu diusahakan. Jangan pernah terlintas di kepala kita bahwasanya kebaikan yang kecil itu tidak mendapatkan pahala. Justru Allah selalu mengatakan lewat sabda nabinya, yang terbaik adalah amalan-amalan yang kecil, tetapi itu konsisten. Kalau itu bisa kita lakukan, maka itu menjadi usaha kita untuk masuk surga. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, ittaqin nar walau bisyiqqit tamrah. Anda hindarilah api neraka itu walaupun hanya sepotong kurma. Oleh karenanya Aisyah radhiyallahu anha, ketika dia mendapatkan kurma, pasti dibaginya satu persatu bagi orang yang ditemuinya di jalan. Maka dia akan membagikan kurma itu untuk sebagai kurma itu mudah-mudahan membuat dia terhindar dari api neraka. Itulah dagang terkecil kita yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Apakah kami akan tunjukkan kepadamu satu perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala? Dia kecil tapi manfaatnya besar. Kita hanya menyumbang segelas air, kita hanya membawa pembuka di tempat ini, maka insya Allah itulah yang kemudian Al-Quran mengatakan, faman zuhziya anin nar wa udkhilal jannah faqad faza. Ada orang yang harusnya dia masuk neraka, tetapi karena perbuatan-perbuatan kecilnya itu dia dizuhziah, dia digoyang-goyangkan, sehingga dengan perbuatan yang kecil tadi dia terhindar dari api neraka dan akhirnya masuk di dalam surga. Mudah-mudahan amalan-amalan kita di bulan Ramadan itu, itulah yang kemudian membawa kita masuk neraka dan terhindar, masuk surga dan terhindar dari api neraka. Kalimatani hafifatani zakilatani fil misan, subhanallah walhamdulillah. Kalau kita tidak punya materi, kalau kita belum sanggup untuk menyumbangkan kepada orang lain, maka minimal lisan ini dihiasi dengan kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat thayyibah. Ada dua kalimat kata Nabi sangat mudah diucapkan oleh lisan ini, tapi kalau kalimat itu ditimbang maka timbannya sangat berat, yaitu subhanallah walhamdulillah. Inilah tempat kita memperbanyak amalan-amalan kita. Semoga kita termasuk orang-orang
yang diberkahi dan bisa bertemu Lailatul Qadar pada Ramadan kali ini. Wallahu waliul muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.